Itu adalah pemandangan di tengah pasar tradisional yang becek, di depan sebuah kios ikan yang penuh dengan aroma amis. Seorang pria berjas mahal tiba-tiba berlutut dan menangis terseduh-seduh. Seorang wanita dengan tangan penuh keriput membelai wajah pria itu. Tangannya basah dan pecah-pecah karena terlalu sering terendam air dingin. Para pedagang di sekitar mulai berbisik dan berkumpul, tetapi kedua orang itu hanya saling berpelukan dan menangis. Kisah apa yang tersembunyi di antara mereka? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like, ya. Kalau begitu, mari kita selami kisahnya. 36 tahun yang lalu, di sebuah gang sempit di Jakarta, hiduplah seorang gadis berusia 20 tahun bernama Ratna. Meskipun lahir dari keluarga miskin, ia memiliki bakat yang luar biasa. Bakat itu adalah melukis. Sejak kecil, berikan saja ia pensil, dan ia bisa menggambar apapun. Para tetangga tak pernah henti memujinya. Anak itu pasti akan jadi pelukis hebat nanti. Dengan usahanya sendiri, Ratna berhasil diterima di Fakultas Seni Rupa dan Desain di sebuah universitas ternama di Jakarta. Orang tuanya senang, tetapi juga cemas. "Ratna, uang kuliahnya bagaimana?" "Jangan khawatir, Bu. Ratna akan urus sendiri." Ratna menjawab dengan tegar, meskipun hatinya terasa berat. Maka, Ratna kuliah di siang hari dan mengajar anak-anak di sanggar seni pada sore hari. Itu pun tidak cukup, jadi ia juga bekerja paruh waktu di sebuah minimarket hingga larut malam. Waktu tidurnya sangat kurang, tetapi setiap detik yang ia habiskan untuk mengejar mimpinya terasa membahagiakan. Ia bertahan dengan membayangkan suatu hari nanti lukisannya akan dipajang di galeri. Suatu hari, seorang temannya memohon padanya. "Ratna, tolong sekali ini saja ikut acara makan malam bareng, ya? Jumlah orangnya kurang satu, nih, aku tidak tertarik dengan laki-laki. Aku harus kerja, 1 jam saja kok. Cuma makan, setelah itu kamu boleh langsung pergi." Karena desakan temannya yang tak henti-henti, Ratna akhirnya terpaksa ikut. Dan hari itu, hidup Ratna berubah total. Di acara makan malam itu, Ratna bertemu dengan seorang pria. Namanya Baskara Wijoyo. Seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dari universitas yang sama, dengan postur tinggi dan wajah tampan. Namun, Ratna tidak terlalu peduli. Pikirannya hanya tentang bagaimana cara makan dengan cepat agar bisa segera pergi bekerja. Masalahnya ada pada Baskara. Begitu melihat Ratna, Baskara langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Penampilan Ratna yang sederhana namun dengan mata yang jernih terus membekas di benaknya. Setelah acara selesai, Baskara dengan susah payah mendapatkan nomor telepon Ratna. Sejak saat itu, pengejaran tiada henti dari Baskara dimulai. Ia menelepon setiap hari, menunggunya di depan kampus. "Ratna, sudah makan? Makan bareng. Yuk." "Maaf, aku sibuk." "Kalau begitu, aku bawakan bekal, ya." Sekeras apapun Ratna menolak, Baskara tidak pernah menyerah. Sebenarnya, Ratna sama sekali tidak tahu Baskara anak siapa. Baskara sengaja menyembunyikannya. Fakta bahwa keluarganya adalah konglomerat pemilik jaringan hotel dan pusat perbelanjaan mewah. Baskara ingin memenangkan hati Ratna dengan ketulusannya, bukan dengan latar belakang keluarganya. Setelah berbulan-bulan dikejar, hati Ratna akhirnya luluh pada ketulusan Baskara. Awalnya ia merasa terganggu, tetapi lambat laun ia mulai merasa hampa jika Baskara tidak ada. "Jadi, kita pacaran, kan?" "Iya." Hari saat Ratna menjawab dengan malu-malu, Baskara merasa seperti memiliki seluruh dunia. Mereka memulai hubungan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Baskara sering menunggu Ratna selesai bekerja hingga larut malam untuk mengantarnya pulang ke kos. Ratna pun perlahan membuka hatinya. "Baskara, kenapa kamu mau melakukan semua ini untuk gadis sepertiku?" "Ratna, kamu adalah orang paling bersinar yang pernah aku temui." Mendengar kata-kata Baskara, wajah Ratna memerah. Ketika hubungan mereka berjalan sekitar 3 bulan, Ratna mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Perutnya terasa mual dan kepalanya sering pusing. Awalnya, ia mengira itu hanya karena kelelahan. Namun, karena gejalanya terus berlanjut, Ratna dengan cemas pergi ke dokter. "Selamat, Bu. Anda hamil 8 minggu. Kata-kata dokter itu membuat dunia Ratna seakan runtuh. Usia 20 tahun, kuliah belum selesai, dan sekarang ia hamil.
Ratna terduduk lemas di kursi rumah sakit dan menangis lama sekali. Bagaimana ini? Apa yang harus kukatakan pada Baskara? Pikirannya kacau balau. Seorang mahasiswi yang belum lulus. Bagaimana bisa ia membesarkan anak? Terlebih lagi, ia tidak tahu dari keluarga seperti apa Baskara berasal. Setelah beberapa hari merenung, Ratna akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Baskara. Reaksi Baskara di luar dugaan. Ratna, kita besarkan anak ini. Aku akan bertanggung jawab. Apa? Kamu sadar apa yang kamu katakan? Aku serius. Aku cinta kamu, Ratna. Aku juga bisa membesarkan anak kita. Baskara berbicara tanpa keraguan. Kata-katanya membuat air mata Ratna berlinang. Hatinya yang cemas sedikit merasa lega. Namun, Ratna belum tahu betapa besar dan berkuasanya keluarga Baskara. Dan badai seperti apa yang akan datang dari keluarga itu. Baskara dengan jujur menceritakan tentang keluarganya pada Ratna. Ratna, sebenarnya, keluarga aku cukup besar. Cukup besar bagaimana? Kami punya jaringan hotel dan mall. Awalnya Ratna mengira itu hanya lelucon. Tapi ekspresi Baskara sangat serius. Apa? Maksudmu? Maaf. Seharusnya aku bilang dari dulu. Aku hanya takut kamu akan merasa terintimidasi. Kepala Ratna terasa pusing. Hotel dan mall? Itu artinya konglomerat, bukan? Tiba-tiba Baskara terasa seperti orang dari dunia lain. Anak sekaya itu kenapa mau denganku? Ratna, itu tidak penting. Aku mencintaimu. Baskara menggenggam erat tangan Ratna. Aku akan bicara pada orang tuaku. Kita menikah, lalu kita lahirkan dan besarkan anak kita. Meskipun cemas, Ratna memutuskan untuk mempercayai Baskara. Beberapa hari kemudian, Baskara memberitahu orang tuanya tentang Ratna dan kehamilannya. Hasilnya sangat buruk. Ayah Baskara hanya bisa menghela napas, sementara ibunya langsung berdiri. Apa? Hamil? Kamu sudah gila? Ibu Baskara? Larasati Wijoyo. Sesuai dengan statusnya sebagai nyonya besar keluarga konglomerat, ia adalah wanita yang dingin dan tajam. Jadi, kamu mau apa? Menikahinya? Begitu? Iya, Bu. Aku mencintai Ratna dan ingin bertanggung jawab. Tanggung jawab? Jangan konyol. Larasati menggebrak meja. Dia itu siapa? Dari keluarga mana? Kerjanya apa? Dia mahasiswi seni rupa, Bu. Anaknya baik dan rajin. Seni rupa? Untuk apa gadis miskin kuliah seni rupa? Apa dia mendekatimu karena uang? Baskara sontak membela. Ibu, Ratna bukan gadis seperti itu. Diam. Kamu tahu apa? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Larasati bersikap tegas. Ia berpikir, tidak akan membiarkan masa depan putranya hancur. Gugurkan anak itu sekarang juga. Dan putuskan hubunganmu dengan perempuan itu. Aku tidak mau. Aku akan menikahi Ratna. Apa katamu? Mata Larasati berkilat tajam. Baik. Kalau kamu bersikap begitu, aku juga punya cara sendiri. Sejak hari itu, Larasati mendatangi Ratna secara langsung. Tepat di depan sanggar seni tempat Ratna bekerja. Melihat Larasati turun dari sedan hitam mewah, Ratna langsung tahu. Ini pasti ibunya Baskara. Anda Ratna, kan? Iya. Selamat sore, Bu. Saat Ratna hendak memberi salam, Larasati memotongnya. Tidak perlu basa-basi. Saya hanya ingin bicara intinya. Larasati memandang Ratna dari atas ke bawah dengan tatapan dingin. Sepatu kets usang, pakaian lusuh, tangan yang pecah-pecah, dalam hati ia mencibir. Apa tujuanmu mendekati anak saya, Baskara? Maaf? Tujuan? Jangan pura-pura bodoh. Kamu pasti ingin memperbaiki nasib dengan menempel pada anak konglomerat, kan? Ratna merasa terhina, tetapi ia menahan diri dan menjawab. Saya tidak tahu kalau Baskara anak konglomerat, Bu. Saya tulus menyukainya. Oh ya? Tapi kamu sampai hamil. Larasati berkata dengan nada mengejek. Cerdik sekali. Menjadikan anak sebagai senjata untuk mengikatnya. Mata Ratna berkaca-kaca. Ia tak menyangka akan dihina separah ini. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Sudah cukup alasan tidak bergunanya. Larasati menyodorkan sebuah amplop. Ini 500 juta rupiah. Ambil ini,
gugurkan anak itu, dan menghilang dari hadapan Baskara. Ratna tidak percaya. Nyawa seorang anak hendak dibeli dengan uang. Saya tidak bisa menerima ini. Hita. Apa? Saya bersama Baskara bukan karena uang. Ketika Ratna menolak dengan tegas, wajah Larasati menegang. Lihat ini, kukira gadis lemah. Ternyata punya nyali juga. Larasati mencengkeram lengan Ratna dengan paksa. Baiklah, kalau begitu kita ke rumah sakit sekarang. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lepaskan saya. Diam. Kalau tidak mau diseret, ikuti aku baik-baik. Ratna melawan, tetapi ia dikepung oleh orang-orang suruhan Larasati dan dipaksa masuk ke dalam mobil. Sesampainya di rumah sakit, Larasati berkata kepada dokter, tolong urus janin di dalam perut gadis ini hari ini juga. Dokter tampak ragu, tetapi di hadapan kekuasaan Larasati, ia hanya bisa menunduk. Ratna duduk di ranjang pemeriksaan, tubuhnya gemetar hebat. Ia teringat pada kehidupan kecil di dalam perutnya, anak yang bahkan belum ia beri nama. Saat itu juga, Ratna mengambil keputusan. Aku harus melindungi anak ini. Tepat sebelum prosedur dimulai, Ratna tiba-tiba berteriak. Tunggu, saya mau ke toilet. Ada apa? Sangat mendesak, dok. Sungguh, dokter mengangguk dengan enggan. Begitu masuk ke toilet, Ratna diam-diam kabur melalui jendela. Ia terus berlari dan berlari. Sambil memegangi perutnya, ia menangis dan melarikan diri. Setelah berlari cukup jauh, Ratna menelepon Baskara dari telepon umum. Baskara. Ini aku. Ratna. Kamu di mana, ibuku? Kamu tidak apa-apa? Tapi Baskara. Maafkan aku. Ratna berkata sambil terisak. Aku sudah menggugurkannya. Apa? Apa maksudmu? Sepertinya perkataan ibumu benar. Gadis sepertiku tidak pantas ada di sisimu. Ratna, tunggu sebentar. Kamu di mana? Kita bicara langsung. Maaf, Baskara. Hiduplah dengan baik. Ratna menutup telepon. Malam itu, Ratna mengemasi barang-barangnya dari kos. Ia memutuskan untuk meninggalkan kuliah, Jakarta, dan segalanya untuk bersembunyi. Semua demi melindungi anak dalam kandungannya. Ia berbohong pada Baskara, tetapi anaknya masih hidup. Ratna mengelus perutnya. Maafkan ibu, nak. Ibu pasti akan melindungimu. Air mata mengalir di pipinya. Mimpi menjadi mahasiswi seni rupa sirna begitu saja, dan Ratna memilih untuk bersembunyi dari dunia. Hanya demi satu kehidupan kecil ini. Sementara itu, Baskara, yang mengira Ratna benar-benar telah menggugurkan kandungannya, tidak bisa makan berhari-hari. Berapa kali pun ia mencoba, telepon Ratna selalu mati. Ia mendatangi kosnya, tetapi sudah kosong. Ratna, kamu kemana? Baskara mencarinya kemana-mana, tetapi tidak bisa menemukannya. Tak lama kemudian, Baskara harus pergi ke luar negeri. Orang tuanya mengirimnya untuk mengambil gelar master di Amerika. Sebelum berangkat, Baskara sekali lagi mendatangi kos Ratna. Hanya jendela kosong yang menyambutnya. Aku akan menunggumu, Ratna. Setelah aku kembali, aku pasti akan menemukanmu. Dengan janji itu, Baskara berangkat, tanpa mengetahui bahwa anaknya masih hidup. Ratna meninggalkan Jakarta dan bersembunyi di sebuah kota kecil yang tak ada seorang pun mengenalnya. Sebuah kota yang ia capai setelah berjam-jam naik kereta. Tempat asing tanpa satupun kenalan. Ia menyewa sebuah kamar kontrakan murah dan memulai hidup baru sendirian. Perutnya semakin membesar, dan uangnya mulai menipis. Ratna menyembunyikan perutnya sambil bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung makan. Ia pernah terjatuh saat membawa piring-piring berat, pernah dimarahi oleh pemilik warung, tapi ia menahannya. Demi anak di dalam kandungannya. Suatu malam, perutnya tiba-tiba terasa sakit, kontraksi dimulai. Ratna seorang diri naik taksi ke rumah sakit. Wali pasiennya mana, Bu? Tidak ada. Saya sendirian. Meskipun ia bisa merasakan tatapan iba dari perawat, Ratna tidak punya waktu untuk memikirkannya. Rasa sakit semakin menjadi-jadi, dan Ratna menahannya dengan sekuat tenaga. Tarik napas, Bu. Sedikit lagi. Setelah berjuang selama berjam-jam dengan keringat dan air mata, akhirnya suara tangisan bayi memenuhi ruang bersalin. Selamat, Bu. Anaknya laki-laki, sehat.
Perawat meletakkan bayi itu di pelukan Ratna. Wajahnya sekecil kepalan tangan, mata terpejam, bibir mungil. Ratna memeluk bayinya dan menangis sejadi-jadinya. "Nak, ibu berhasil melindungimu. Anakku," rasanya seperti memegang harta paling berharga di dunia. Namun, kenyataan tidaklah mudah. Seorang ibu tunggal berusia 21 tahun yang putus kuliah. Ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ratna bekerja apa saja. Siang hari mencuci piring di warung, malam hari bekerja shift malam di pabrik. Anaknya ia titipkan pada seorang nenek tetangga. "Nek, terima kasih banyak. Uangnya bulan depan." "Ya, sudah. Tidak apa-apa." Melihat anak manis ini saja nenek sudah senang. Nenek tetangga itu seperti malaikat. Berkatnya, Ratna bisa bertahan. Saat ia pulang dini hari setelah bekerja, anaknya sudah tertidur lelap. Ratna mengecup pipi anaknya dan berbisik, "Maafkan ibu, ya. Ibu akan berusaha lebih baik lagi." Meskipun lelah, melihat wajah anaknya membuat semua rasa lelahnya hilang. "Ibu." Hari ketika anaknya pertama kali memanggil ibu, Ratna menangis semalaman. Itu adalah kata terindah di dunia. "Iya, nak. Ibu di sini." Sambil memeluk erat anaknya, Ratna berjanji, apapun yang terjadi, ia akan melindungi anak ini. Anaknya tumbuh dengan cepat. Mata yang cerdas, wajah yang sangat mirip dengannya. Tapi kadang, saat melihat ekspresi tertentu, bayangan Baskara melintas, dan hati Ratna terasa sakit. Ketika anaknya berusia 3 tahun, ia pertama kali bertanya, "Ibu, ayah di mana?" Jantung Ratna serasa berhenti berdetak. Ayah pergi jauh. Kapan pulang? Entahlah." Ibu juga tidak tahu. Anaknya memiringkan kepala, lalu perhatiannya teralihkan ke hal lain. Ratna menghela napas lega. Akankah tiba hari di mana ia harus menceritakan kebenarannya pada anak ini? Memikirkannya saja sudah membuat Ratna merasa putus asa. Waktu berlalu, anaknya kini berusia 5 tahun. Suatu hari, anaknya bertanya, "Ibu, kenapa ibu tidak pernah melukis lagi?" Ratna terkejut. "Loh, kok kamu tahu ibu dulu suka melukis?" Nenek yang cerita. Katanya lukisan ibu bagus sekali. Rupanya nenek tetangga yang memberitahunya. Ratna pernah bercerita bahwa ia dulu kuliah seni rupa. Ratna tersenyum pahit. Dulu, melukis adalah hal yang paling membahagiakannya. Kini, mimpi itu terasa begitu jauh. "Ibu, gambarkan aku." Anaknya membawa pensil dan kertas. Ratna ragu-ragu, tetapi melihat mata anaknya yang berbinar, ia tidak bisa menolak. Sudah lama sekali ia tidak memegang pensil. Tangannya gemetar, tetapi sambil menatap wajah anaknya, ia perlahan mulai membuat sketsa. Wajah bulat, mata berbinar, bibir yang tersenyum ceria. Ratna mencurahkan seluruh hatinya untuk menggambar wajah anaknya. Tak lama kemudian, gambarnya selesai. Anaknya melihat gambar itu dan matanya terbelalak. "Wow, ini aku. Ibu jago sekali." "Suka?" "Iya. Ini harta karunku." Anaknya memeluk erat gambar itu. Melihat putranya, mata Ratna berkaca-kaca. "Iya. Ini milikmu. Ibu menggambarnya dengan segenap cinta ibu padamu. Benar? Aku akan menyimpannya selamanya." Sejak hari itu, anaknya membawa gambar itu kemana-mana seperti harta karun. Bahkan saat tidur, ia meletakkannya di bawah bantal. Meskipun miskin, mereka bahagia karena bersama. Ratna merasa sangat bersalah pada anaknya. Ia tidak bisa membelikannya baju bagus, makanan enak, atau mainan menarik seperti anak-anak lain. Tetapi anaknya tidak pernah mengeluh. "Ibu, aku hanya butuh ibu." "Benarkah?" "Iya. Ibu adalah yang terbaik di dunia." Satu kalimat itu membuat Ratna kembali menangis. Rasanya ia bisa melakukan apa saja demi anak ini. Sementara itu, Baskara di Amerika hanya memikirkan Ratna. Setiap kali ada kesempatan, ia mencoba mencari informasi, tetapi tidak ada jejak sama sekali. Ia bertanya pada teman-teman, mencari ke kampus, tapi tak ada yang tahu keberadaan Ratna. "Ratna, kamu di mana?" Baskara setiap malam tertidur sambil memikirkan Ratna, rasa bersalah karena merasa telah membuatnya menggugurkan anak mereka terus menghantuinya. Setelah menyelesaikan studinya,
Baskara kembali dan mulai mencari Ratna dengan lebih serius. Ia bahkan menyewa detektif swasta, tetapi Ratna tidak ditemukan. Seolah-olah ia lenyap dari muka bumi. Suatu hari di musim kemarau, Ratna mengajak anaknya ke pasar. Ia ingin membelikan anaknya bakso kesukaannya. Pasar sangat ramai. Ratna menggenggam erat tangan anaknya melewati kerumunan. Tepat pada saat itu, "Ratna?" Sebuah suara yang familiar membuat Ratna berhenti melangkah. Jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin. Suara ini. Perlahan ia menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berdiri di sana. Bukan seragam kampus, melainkan setelan jas, tetapi wajah itu sangat jelas. Baskara Wijoyo. Setelah 5 tahun, Ratna. Suara Baskara membuat seluruh tubuh Ratna membeku, suara yang tak ia dengar selama 5 tahun. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah lari. "Ibu, paman itu siapa?" tanya anaknya sambil memiringkan kepala. Ratna dengan cepat menyembunyikan anaknya di belakangnya. "Bu, bukan siapa-siapa. Ayo kita pergi." Saat Ratna hendak berbalik, Baskara mendekat. "Ratna, tunggu sebentar. Ini aku, Baskara. Aku tahu. Tapi aku sedang sibuk." Ratna berjalan tanpa menoleh. Namun, Baskara menghalangi jalannya. 5 tahun. "Kamu tahu betapa aku mencarimu selama 5 tahun? Mata Baskara berkaca-kaca. Ratna tidak sanggup menatap matanya. Saat itu, pandangan Baskara tertuju pada anak yang bersembunyi di belakang Ratna. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Jantung Baskara berdebar kencang. "Ratna, anak ini. Ah, dia." Ratna tergagap. Baskara menatap wajah anak itu lekat-lekat. Mata bulat, hidung mancung, fitur wajah yang terasa familiar. Sesuatu melintas di benak Baskara. "Jangan-jangan, Ratna. Anak ini umurnya berapa? Kenapa kamu tanya? Jawab saja. Berapa umurnya?" Suara Baskara bergetar. Ratna secara spontan berbohong. "Aku sudah menikah." "Apa? Anak ini anakku?" Baskara menatapnya tak percaya. "Menikah? Benarkah?" "Iya, benar. Jadi, tolong jangan cari aku lagi." Ratna berusaha memasang wajah datar. "Senang bertemu denganmu. Semoga kamu baik-baik saja." Lalu, ia menggandeng tangan anaknya dan berjalan cepat. Baskara hanya berdiri termangu menatap punggung Ratna. Menikah? Bahkan punya anak? Tapi ada yang aneh. Anak itu, ada perasaan yang sangat akrab. Baskara menatap ke arah Ratna menghilang. Perasaan ganjil terus mengganggunya. Usia anak itu terlihat pas 5 tahun. Angka yang cocok dengan saat Ratna hamil 5 tahun lalu. Dia bilang sudah digugurkan. Pikiran Baskara menjadi kusut. Mungkinkah Ratna berbohong? Baskara memutuskan. Ia akan menyelidiki Ratna. Beberapa hari kemudian, Baskara menyewa seorang investigator. "Uang bukan masalah, tolong selidiki wanita ini. Status pernikahannya, catatan kelahiran anaknya, semuanya." Seminggu kemudian, investigator itu menghubunginya. "Pak Baskara, hasilnya sudah ada." "Bagaimana, Nona Ratna?" "Tidak ada catatan pernikahan." Jantung Baskara serasa berhenti berdetak. "Apa katamu? Statusnya lajang. Dan ada catatan bahwa ia melahirkan seorang putra 5 tahun lalu. Kalau begitu, anak itu." "Benar. Di akta kelahirannya, kolom nama ayah dikosongkan." Baskara memegang telepon, terdiam untuk waktu yang lama. Ternyata ia tidak menikah. Ratna telah berbohong. Kalau begitu, anak itu benar-benar. Baskara segera mendatangi Ratna. Di kontrakan kecil tempat Ratna tinggal. Saat ia mengetuk pintu, Ratna membukanya. Anaknya mengintip dari belakang. "Kenapa datang lagi?" "Ratna, kamu bohong, kan? Apa? Kamu tidak menikah. Kenapa kamu berbohong?" Wajah Ratna memucat. "Anak itu anakku, kan?" Baskara menatap lurus ke mata Ratna. Ratna menggigit bibirnya erat. Ia tidak bisa berbohong lagi. Jawab, Ratna. "Apa anak itu anakku?" Air mata mengalir dari mata Ratna. Ia perlahan mengangguk. "Maafkan aku, Baskara." Satu kata itu membuat lutut Baskara lemas.
Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ibumu. Aku sangat takut. Dan aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Beban? Dia anakku. Baskara menangis. Selama 5 tahun ia hidup tanpa tahu ia punya anak. Waktu yang hilang itu terasa begitu menyakitkan. Aku tidak bisa menggugurkannya. Aku bisa merasakan detak jantungnya, bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Ratna ikut menangis. Karena itu aku kabur dan berbohong padamu. Dan aku percaya kebohongan itu dan hidup dengan rasa bersalah selama 5 tahun. Aku pikir karena aku tidak bisa melindungimu, kau kehilangan anak kita. Suara Baskara bercampur antara marah dan sedih. Tapi di saat yang sama, ada juga rasa lega. Anaknya masih hidup. Maaf, Baskara. Sungguh maaf. Ratna menunduk sambil menangis. Saat itu, anaknya mendekat. Ibu kenapa menangis? Apa paman ini yang membuat ibu menangis? Tidak nak, tidak apa-apa. Ratna cepat-cepat menghapus air matanya. Baskara menatap wajah anaknya. Semakin dilihat, semakin banyak kemiripan dengannya. Dia. Anakku. Baskara dengan tangan gemetar mengelus kepala anaknya. Anak itu sedikit terkejut dengan sentuhan asing, tetapi tidak lari. Paman siapa? Aku. Baskara kehilangan kata-kata. Haruskah ia bilang ayah? Rasanya belum saatnya. Aku. Teman ibumu. Teman? Kenapa menangis? Karena paman sangat merindukan ibumu. Baskara memaksakan senyum. Anak itu memiringkan kepala lalu kembali ke kamarnya. Setelah anaknya pergi, Baskara berkata, Ratna. Sekarang biarkan aku yang bertanggung jawab. Apa? Aku akan bicara pada ibuku. Aku akan jelaskan semuanya dan meyakinkannya. Jangan. Ratna berteriak. Jangan lakukan itu lagi. Akan sama seperti 5 tahun lalu. Kali ini akan berbeda. Aku pasti akan melindungimu. Baskara berkata dengan tegas. Namun Ratna merasa cemas. Ingatan mimpi buruk 5 tahun lalu kembali menghantuinya. Baskara, kumohon. Percayalah padaku, Ratna. Kali ini aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tatapan Baskara begitu tulus. Melihat tatapan itu, Ratna memupuk sedikit harapan. Mungkinkah kali ini akan berbeda? Tapi Ratna tidak tahu. Bagaimana reaksi Larasati saat mendengar kabar ini? Badai yang lebih dahsyat dari 5 tahun lalu sedang mendekat. Baskara pulang dan menemui ibunya. Larasati sedang duduk di sofa ruang tamu sambil minum teh. Ibu, ada yang ingin aku bicarakan. Ada apa? Kenapa wajahmu begitu? Baskara menarik napas dalam-dalam dan membuka mulut. Aku menemukan Ratna. Tangan Larasati berhenti. Ia meletakkan cangkir tehnya dan bertanya dengan dingin, siapa? Perempuan itu? Iya. Dan? Baskara ragu sejenak. Dan ada seorang anak. Ape? Mata Larasati membelalak. Anak? Apa maksudmu? Anak yang katanya sudah digugurkan 5 tahun lalu. Dia masih hidup. Larasati sontak berdiri. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Omong kosong apa ini? Aku sendiri yang membawanya ke rumah sakit. Rupanya dia kabur, Bu. Untuk melindungi anak itu? Apa? Jadi perempuan itu membohongiku? Wajah Larasati memerah padam. Masalah yang ia kira sudah selesai 5 tahun lalu. Ternyata anaknya masih hidup. Lalu, kenapa kamu memberitahuku soal ini? Aku ingin bertanggung jawab. Apa? Dia anakku. Aku ingin bertanggung jawab atasnya sekarang. Larasati tertawa sinis. Tanggung jawab? Kamu pikir kamu tahu apa tentang tanggung jawab? Ibu, usiaku sudah 26 tahun. Aku akan menentukan hidupku sendiri. Diam. Larasati berteriak. Kamu pikir aku akan diam saja melihatmu merusak hidupmu karena perempuan itu? Baskara tidak mundur. Apapun yang ibu katakan, aku akan melindungi Ratna dan anakku. Anak ini benar-benar. Larasati menggeram. Lalu ia berkata dengan dingin, baik. Anakmu, katamu? Ada buktinya? Bu? Bagaimana jika perempuan itu melahirkan anak dari pria lain dan menipumu? Ibu, lakukan tes DNA. Kalau dia benar-benar anakmu, baru kita pikirkan lagi. Baskara merasa tak percaya. Tapi untuk meyakinkan ibunya,
Tidak ada cara lain. Baik. Aku akan lakukan tes DNA. Lakukan saja. Kalau ternyata bukan anakmu, kamu tahu akibatnya, kan? Tatapan Larasati sangat dingin. Beberapa hari kemudian, Baskara membujuk Ratna untuk melakukan tes DNA. Ratna enggan, tapi ia tak punya pilihan. Setelah ini, ibumu pasti akan menerimanya. Apa benar akan baik-baik saja? Percayalah padaku. Seminggu kemudian, hasilnya keluar. 99,99% cocok. Benar-benar anak kandung Baskara. Baskara membawa hasil itu dan menemui ibunya. Ibu, hasilnya sudah keluar. Dia anakku. Larasati menatap lama hasil tes itu. Tangannya gemetar. Ini, benar? Iya. Sekarang ibu harus menerimanya. Larasati melempar hasil tes itu ke meja. Menerima? Apa yang harus kuterima? Ibu? Baik, dia anakmu. Lalu kenapa? Kamu mau menikah dengan perempuan itu? Membawa perempuan rendahan itu menjadi menantu keluarga ini? Ratna tidak rendahan. Diam. Larasati menggebrak meja. Sebelum aku mati, itu tidak akan pernah terjadi. Baskara tidak menyerah. Meskipun ibu menentang, aku akan tetap bersama Ratna. Apa? Tanpa restu ibu pun, aku bisa mencatatkan pernikahan kami. Mata Larasati berkilat tajam. Baik. Kamu mau begitu, ya? Iya. Lihat saja. Akan kubuat kamu menyesal. Larasati berbalik dan bergumam dingin. Baskara melihat punggung ibunya dengan cemas, tetapi ia menguatkan hatinya. Kali ini, ia pasti akan melindungi mereka. Malam itu, Larasati menelepon dari ruang kerjanya. Ini aku. Ada urusan mendesak. Suara dari seberang telepon terdengar. Ada seorang perempuan bernama Ratna. Cari tahu semua tentangnya. Baik, Bu. Lalu Larasati menambahkan dengan dingin. Cari kelemahannya. Apapun itu. 5 tahun lalu ia gagal. Kali ini, ia harus menyelesaikannya dengan tuntas. Larasati menatap keluar jendela dan bergumam, kamu berani menipuku. Baik, mari kita lihat. Tatapannya penuh dengan tekad yang mengerikan. Sementara itu, Ratna menidurkan anaknya dan menatap keluar jendela. Meskipun Baskara berjanji akan bertanggung jawab, hatinya tetap cemas. Ingatan 5 tahun lalu terus menghantuinya. Hari ketika ia diseret ke rumah sakit, hari ia kabur, hari ia melahirkan sendirian. Akan baik-baik saja, kan? Kali ini pasti baik-baik saja. Ratna mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi firasatnya tidak enak. Beberapa hari kemudian, Baskara datang menemui Ratna dengan wajah ceria. Ratna, ada kabar baik. Apa itu? Ibu mau bertemu dengan kita. Wajah Ratna menegang. Bertemu? Kenapa? Sepertinya pikirannya sudah berubah. Mungkin dia ingin melihat cucunya juga. Benarkah? Iya. Ayo kita pergi bersama. Bawa anak kita juga. Ratna ragu. Wajah menakutkan 5 tahun lalu terbayang kembali. Tapi melihat Baskara begitu bahagia, ia tidak bisa menolak. Baiklah. Aku akan pergi. Ratna menggandeng tangan putranya dan pergi ke rumah Baskara. Berdiri di depan gerbang, jantungnya berdebar kencang. Rumah megah itu seolah menatapnya dari atas. Ibu. Ini rumah siapa? Rumah paman, nak. Wah. Besar sekali. Anaknya melihat sekeliling dengan takjub. Pintu utama terbuka dan Larasati muncul. Mata dingin yang sama seperti 5 tahun lalu. Tapi bibirnya tersenyum. Silakan masuk. Senyum itu justru membuat Ratna semakin takut. Larasati mengantar Ratna dan anaknya ke ruang tamu. Ruang tamu yang luas, perabotan mahal, lampu gantung kristal. Ratna merasa semakin minder. Silakan duduk. Larasati menunjuk sofa. Ratna memangku anaknya dan duduk dengan hati-hati. Baskara berdiri gelisah di antara ibu dan Ratna. Ibu. Tehnya. Tidak perlu. Bicara intinya saja. Larasati memotong dengan dingin dan menatap anak itu. Anak laki-laki berusia 5 tahun. Jelas ada kemiripan dengan Baskara. Siapa namamu? Juna. Nek. Anak itu menjawab dengan suara pelan. Juna. Nama keluarga depannya tidak ada. Ya. Larasati tersenyum penuh arti.
Ratna merasa senyum itu adalah pertanda buruk. Baik, kita langsung ke intinya saja. Larasati menatap lurus ke arah Ratna. Saya sudah lihat hasil tes DNA. Saya akui anak ini adalah anak Baskara. Ratna sempat merasa lega. Tapi kalimat berikutnya membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Karena itu, anak ini adalah darah daging keluarga kami. Kami yang akan membesarkannya. Apa? Ratna bertanya kembali. Anak ini akan mendapatkan pendidikan terbaik, lingkungan terbaik, semua akan kami siapkan. Larasati melanjutkan dengan tenang. Kalau kamu yang membesarkannya sendirian, apa yang bisa kamu berikan? Tinggal di kontrakan sempit dan memberinya makan mie instan? Saya bekerja keras. Bu, anak saya, bekerja keras? Larasati mencibir. Di lingkungan sepertimu, anak ini bisa jadi apa? Baskara mencoba menengahi. Ibu, jangan bicara seperti itu, kamu diam saja. Larasati membentak tajam. Ini urusan orang dewasa. Baskara terpaksa diam. Larasati meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. Ini 3 miliar rupiah. 3 miliar? Ambil uang ini dan serahkan hak asuh anak itu. Kita selesaikan dengan bersih. Ratna tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Anaknya mau dibeli dengan uang? Saya tidak butuh uang. Tidak butuh? Dia anak saya. Anak yang saya lahirkan. Saya tidak bisa menjualnya. Ratna berkata dengan tegas. Mata Larasati berkilat dingin. Kamu sama seperti 5 tahun lalu, ya? Maaf, dulu saat ku bawa ke rumah sakit, kamu juga kabur. Kali ini mau begitu juga? Larasati berdiri dari tempatnya. Baik. Dengarkan baik-baik, selagi aku bicara baik-baik. Kalau tidak, hidupmu akan benar-benar sulit. Anda mengancam saya? Ancaman? Bukan. Ini nasihat. Larasati berkata dingin. Kamu tidak punya ijazah? Tidak punya uang? Tidak punya koneksi. Kalau aku mau, aku bisa membuatmu kehilangan semua pekerjaanmu. Wajah Ratna memucat. Tapi saya, Ibu. Anaknya menatap Ratna dengan cemas. Ratna memeluk erat anaknya. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tapi suaranya bergetar. Saat itu Baskara angkat bicara. Ibu, ini sudah keterlaluan. Baskara, ku bilang diam. Ini masalah anakku. Bagaimana aku bisa diam? Aku di pihak Ratna. Apa? Wajah Larasati menegang. Baik, kalau kamu bersikap begitu, aku juga punya cara lain. Larasati mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon seseorang. Datang ke sini sekarang. Tak lama kemudian, beberapa pria berjas hitam masuk ke ruang tamu. Ratna secara naluriah merasakan bahaya. Apa yang akan Anda lakukan? Bawa anak itu. Larasati memberi perintah. Jangan. Ratna memeluk anaknya erat-erat. Tapi pria-pria itu dengan paksa memisahkan mereka. Ibu. Ibu. Anaknya berteriak. Juna. Ratna meronta-ronta, tapi sia-sia. Jangan. Dia anakku. Tolong, diam. Jangan berisik, Larasati berkata dingin. Baskara mencoba melawan. Ibu. Ini tidak benar. Hentikan sekarang juga. Baskara, suatu hari nanti kamu akan berterima kasih padaku. Apa maksud ibu? Kamu tidak boleh merusak hidupmu karena terikat dengan perempuan seperti itu. Larasati bersikap tenang. Anaknya menangis sambil diseret pergi, sementara Ratna terduduk di lantai, menangis histeris. Juna. Juna. Baskara mencoba mengejar, tetapi dihalangi oleh pria-pria itu. Minggir. Dia anakku. Maaf. Tuan muda. Ini perintah nyonya besar. Ruang tamu hanya dipenuhi suara tangisan Ratna. Suara anaknya semakin menjauh. Ibu. Ibu. Tolong. Suara itu merobek hati Ratna. Larasati melempar amplop berisi uang ke depan Ratna. 3 miliar. Ambil ini dan menghilang dengan tenang. Aku tidak butuh ini. Kembalikan anakku. Kembalikan. Darah daging keluarga kami kenapa harus dikembalikan? Larasati mencibir. Kamu hanya orang yang melahirkannya. Mulai sekarang, anak ini akan dibesarkan sebagai Juna Wijoyo. Tidak. Kumohon. Ratna memegangi kaki Larasati. Tapi Larasati dengan dingin menepisnya.
Menjijikan. Pergi dari sini. Dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi. Ratna pingsan di tempat itu. Bhaskara berlari dan memapahnya. Ratna. Ratna. Sadarlah. Tapi Ratna tidak membuka matanya. Syok karena kehilangan anaknya terlalu besar. Bhaskara menatap ibunya dengan marah. Ibu. Ini tidak benar. Apanya yang tidak benar? Ini demi masa depanmu. Masa depanku? Dengan merebut anakku dan membuat orang yang kucintai pingsan? Cinta? Jangan konyol. Larasati berbalik dan berkata, seiring waktu, kau akan mengerti. Kau akan sadar bahwa ibumu benar. Bhaskara mengepalkan tangannya. Tapi saat ini, Ratna adalah prioritasnya. Beberapa saat kemudian, Ratna sadar. Juna. Juna di mana? Maafkan aku, Ratna. Aku tidak bisa menghentikannya. Mata Bhaskara juga berkaca-kaca. Anakku. Anakku di mana? Ibu membawanya. Aku pasti akan membawanya kembali. Ratna mencoba bangkit. Aku harus pergi sendiri. Dia anakku, Ratna. Dengan kondisimu sekarang, kumohon. Bawa aku ke sana. Tatapan Ratna penuh keputusasaan. Tatapan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Bhaskara memapah Ratna dan kembali ke rumah orang tuanya. Tapi mereka dihentikan di depan gerbang. Perintah nyonya besar. Kalian berdua dilarang masuk. Anakku ada di dalam. Tolong biarkan aku masuk. Ratna berteriak. Tapi para penjaga tidak bergeming. Juna. Ini ibu. Ibu datang. Ia berteriak dari balik gerbang, tetapi tidak ada jawaban. Ratna memegangi gerbang dan menangis. Bhaskara juga merasa putus asa. Ia sadar, dengan kekuatannya sendiri, ia tidak bisa melawan ibunya. Sejak hari itu, Ratna setiap hari datang ke depan rumah Bhaskara, tapi selalu diusir. Berhari-hari berlalu tanpa bisa melihat wajah anaknya. Ratna semakin kurus dan pucat. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Pikirannya hanya tentang anaknya. Anakku sedang makan apa sekarang? Apa dia menangis merindukan ibu? Pikiran itu membuat Ratna hancur setiap hari. Larasati, setelah merebut anak itu, segera menjalankan rencananya. Ia menelepon secara rahasia dari ruang kerjanya. Halo, apa ini dengan agen adopsi internasional? Ada kasus mendesak. Suara dari seberang telepon menjawab. Seorang anak laki-laki 5 tahun, harus dikirim secepatnya. Uang bukan masalah. Larasati melanjutkan dengan dingin. Ada syaratnya. Kirim dia ke tempat yang tidak akan pernah bisa dilacak dari Indonesia. Beberapa hari kemudian, semua persiapan selesai. Adopsi ke sebuah keluarga di Amerika telah diatur. Larasati membawa anak itu ke bandara. Anak itu ketakutan di antara orang-orang asing. Nenek, ibu mana? Ibu di mana? Ibumu sibuk, tidak bisa datang. Aku mau ketemu ibu. Anak itu terisak. Larasati berkata tanpa mengubah ekspresinya. Jangan menangis. Kamu akan punya ibu dan ayah baru. Hiduplah dengan baik di sana. Tidak mau. Aku mau pulang ke ibu. Anak itu meronta. Tapi orang-orang suruhan Larasati memeganginya erat. Ibu, ibu, tangisan anak itu menggema di bandara. Larasati berbalik tanpa menoleh sedikit pun. Ia baru meninggalkan bandara setelah memastikan pesawat itu lepas landas. Sekarang, semuanya selesai. Benar-benar selesai. Larasati tersenyum puas di dalam mobil. Penghalang masa depan Bhaskara telah disingkirkan sepenuhnya. Malam itu, Bhaskara pulang. Ia sudah mencari kemana-mana, tapi sia-sia. Ibu, Juna di mana? Juna? Larasati menjawab dengan tenang. Ratna yang membawanya. Apa? Bhaskara tidak percaya. Ratna? Kapan? Tadi siang. Dia diam-diam datang dan membawa anak itu kabur. Apa maksud ibu? Bagaimana bisa Ratna masuk ke sini? Tanya saja Satpam. Katanya tadi siang ada perempuan memanjat pagar, lalu membawa anak itu pergi. Larasati sudah menyuap para Satpam. Bhaskara tidak percaya, ia langsung lari ke kontrakan Ratna, tapi kontrakan itu sudah kosong. Tidak ada barang, tidak ada orang. Ratna, Ratna. Berapa kali pun ia memanggil, tidak ada jawaban. Bhaskara terduduk lemas, menjambak rambutnya. Kenapa?
Kenapa kabur tanpa memberitahuku? Baskara mengira Ratna benar-benar kabur. Ia berpikir Ratna pergi karena ia tidak bisa melindunginya. Rasa bersalah menghantamnya. Seharusnya aku bisa lebih baik. Malam itu Baskara mencari Ratna kemana-mana. Tapi ia tidak ditemukan. Ratna sudah berada di tempat lain. Diseret oleh orang-orang suruhan Larasati, sebuah tempat seperti gudang gelap. Ratna diikat di sebuah kursi, gemetaran. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian melakukan ini padaku? Diam! Larasati masuk perlahan. Melihat wajah itu, Ratna merinding. Anakku di mana? Anak? Larasati tertawa sinis. Sudah tidak ada. Apa? Sekarang, dimanapun di dunia ini, kamu tidak akan bisa menemukannya. Pikiran Ratna menjadi kosong. Apa maksud Anda? Sudah kukirim ke luar negeri. Adopsi. Ada adopsi? Ratna menjerit. Tidak. Dia anakku. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Diam. Larasati berkata dingin. Kalau kamu menyerah baik-baik, aku tidak akan sejauh ini. Ini semua karena ulahmu sendiri, tolong. Beritahu aku dia dikirim kemana. Tolong. Ratna berlutut. Air matanya mengalir deras. Aku tidak tahu. Aku sengaja tidak bertanya. Larasati bersikap dingin. Dan kamu, dengarkan baik-baik. Kalau kamu muncul lagi di hadapan Baskara, bukan hanya kamu yang akan menderita. Apa maksud Anda? Orang tuamu masih punya kios ikan di kampung, kan? Mata Ratna membelalak. Kalau aku mau, membuat kios itu bangkrut bukan hal yang sulit. Jangan. Kalau Baskara mencarimu, berpura-puralah tidak tahu. Kalau dia menelepon, jangan diangkat. Menghilang saja. Larasati melempar sebuah amplop. Ini 50 juta rupiah, ambil ini, pulang ke kampung, dan hiduplah dengan tenang. Ratna menatap amplop yang jatuh di lantai. Uang sama sekali tidak ada artinya, pikirannya hanya tentang anaknya. Tolong, kembalikan anakku. Andan merudu. Sudah kubilang tidak ada. Menyerah saja. Larasati berbalik dan berkata, dan kuperingatkan, melapor ke polisi atau siapapun tidak akan ada gunanya. Tidak ada bukti. Ratna hancur di tempat itu. Ia menangis sejadi-jadinya, tapi tak ada yang menghiburnya. Ia tidak tahu anaknya di mana, tidak bisa menghubungi Baskara. Ia benar-benar sendirian. Beberapa hari kemudian, Ratna pulang ke kampung halamannya. Tidak ada pilihan lain. Kios ikan kecil milik orang tuanya, tempat yang sejak kecil penuh aroma amis, kini menjadi satu-satunya tempat berlindung. Ratna, ada apa sebenarnya? Ibunya bertanya dengan cemas. Ratna tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak sanggup menceritakan bahwa anaknya direbut dan diadopsi. Hanya lelah dengan kehidupan Jakarta, Bu. Kamu tidak menyembunyikan sesuatu, kan? Tidak apa-apa, Bu. Ratna memaksakan senyum, tapi setiap malam ia menangis. Memandangi gambar yang digambar anaknya sambil berlinang air mata. Juna, maafkan ibu. Ibu tidak bisa melindungimu. Sementara itu, Baskara terus mencari Ratna, tapi tidak ada jejak. Ia bahkan pergi ke kampung halaman Ratna, tetapi orang tuanya hanya mengatakan Ratna tidak di sana. Larasati sudah mengaturnya. Tolong, izinkan saya bertemu Ratna. Anak kami tidak di sini. Pulanglah. Ayah Ratna bersikap tegas. Sebenarnya, Ratna sedang bersembunyi di kamar belakang, menangis. Ia mendengar suara Baskara, tetapi tidak bisa keluar. Ancaman Larasati terngiang di kepalanya. Kalau kau muncul di hadapan Baskara, kios orang tuamu akan kubuat bangkrut. Ratna menggigit bibir, menahan diri. Suara langkah kaki Baskara menjauh, baru setelah suara itu benar-benar hilang, Ratna menangis tanpa suara. Maafkan aku, Baskara. Maafkan aku, waktu pun berlalu. Baskara akhirnya menyerah mencari Ratna dan masuk ke perusahaan untuk melanjutkan bisnis keluarga. Beberapa tahun kemudian, ia menikah dengan wanita pilihan keluarganya. Tapi Baskara tidak pernah melupakan Ratna. Ratna, di mana kamu sekarang? Apa yang sedang kamu lakukan? Anak kita. Apa dia tumbuh dengan baik? Baskara masih mengira Ratna kabur membawa anak mereka. Ia hidup tanpa mengetahui kebenarannya. Sementara itu,
Ratna hidup tenang di kampungnya. Membantu di kios ikan orang tuanya, bertahan dari hari ke hari. Ia tidak pernah lagi melukis. Setiap kali memegang kuas, wajah anaknya terbayang, dan ia tidak tahan. Mahasiswi seni rupa yang penuh mimpi kini menjadi seorang wanita parubaya yang membersihkan sisik ikan. Tapi tidak sehari pun ia melupakan anaknya. Juna, kamu di mana? Ibu merindukanmu. Setiap malam Ratna menatap langit, memikirkan anaknya, berdoa agar di suatu tempat di bawah langit ini, anaknya tumbuh sehat. Begitulah 30 tahun berlalu. Di New York, di sebuah gedung pencakar langit di Manhattan, seorang pria duduk di ruang direktur utama. Daniel Wilson, 36 tahun, pewaris Wilson Capital, salah satu grup investasi terkemuka di Amerika. Dengan tatapan tajam dan postur tegap, berbalut jas yang sempurna, siapapun akan tahu ia adalah seorang pengusaha sukses. Tapi yang ada di tangannya saat ini bukanlah dokumen atau kontrak, melainkan selembar kertas tua yang warnanya sudah pudar. Gambar wajah seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Daniel menatap gambar itu lama sekali. Garis pensil yang memudar, sudut yang sedikit terlipat. Harta karun yang ia simpan selama 31 tahun. Di bawah gambar itu, ada tulisan kecil, "Untuk anakku tersayang, dari ibu." Daniel samar-samar mengingat wajah orang yang menggambar ini. Mata yang hangat, suara yang lembut, gang pasar yang berbau amis. "Ibu," Daniel bergumam pelan. Kata yang tak pernah ia ucapkan sejak usia 5 tahun. Tok tok. Suara ketukan pintu membuat Daniel cepat-cepat memasukkan gambar itu ke laci. Masuk. Sekretarisnya membuka pintu. "Tuan Wilson, sudah waktunya rapat?" "Baik." Daniel bangkit dari kursinya, wajahnya kembali dingin seperti biasa. Sambil berjalan menuju ruang rapat, Daniel menatap keluar jendela. Pemandangan gemerlap kota New York. Ia memiliki semua ini, tetapi selalu ada kekosongan di hatinya. Daniel diadopsi dari Indonesia ke Amerika pada usia 5 tahun. Ingatan saat ia menangis di bandara masih begitu jelas. "Ibu! Ibu!" Ia berteriak seperti itu, tapi ibunya tidak datang. Ia diseret oleh orang-orang asing ke dalam pesawat, dan saat membuka mata, ia berada di dunia yang sama sekali berbeda. Untungnya, orang tua angkatnya adalah orang-orang yang baik. Keluarga Wilson tidak punya anak dan membesarkan Daniel seperti anak kandung mereka sendiri. Sekolah terbaik, lingkungan terbaik, hidup tanpa kekurangan apapun. Tapi Daniel tidak pernah melupakan Indonesia. "Daniel, gambar apa ini?" Dulu, ibu angkatnya pernah bertanya. "Ini digambar oleh ibu. Ibu kandungku." Mendengar itu, ibu angkatnya tampak sedih, tetapi tidak mengambil gambar itu. "Baiklah, simpan baik-baik, ya." Sejak saat itu, Daniel menyimpan gambar itu seperti harta karun. Orang tua angkatnya tahu Daniel merindukan Indonesia. Mereka sering memasakkan makanan Indonesia dan memfasilitasinya belajar bahasa Indonesia. Daniel sangat berterima kasih pada mereka. Tapi di lubuk hatinya, selalu ada pertanyaan. "Kenapa ibu mengirimku pergi? Apa ibu membuangku?" Pertanyaan itu selalu mengikuti Daniel seumur hidupnya. Saat ia lulus kuliah, bekerja di perusahaan, dan meraih kesuksesan. Suatu hari, ayah angkatnya memanggil Daniel. "Daniel, ada yang ingin ayah bicarakan." "Iya, ayah." Richard Wilson, ayah angkatnya, memasang wajah serius. "Perusahaan kita akan berekspansi secara serius ke pasar Asia. Saya tahu, kita akan mendirikan cabang di Indonesia. Dan ayah ingin mengirimmu sebagai pimpinannya." Jantung Daniel berdebar kencang. "Saya, ayah?" "Iya. Ayah tahu kamu merindukan Indonesia. Bagaimana kalau kamu menggunakan kesempatan ini untuk kembali ke sana?" Daniel terdiam. "Indonesia, kembali setelah 31 tahun. Ayah, terima kasih." "Tidak perlu berterima kasih. Secara bisnis pun, kamu orang yang paling tepat." Ayah angkatnya tersenyum. "Dan, kalau ada orang yang ingin kamu cari, carilah." Daniel menatap mata ayah angkatnya. Ayahnya tahu, orang yang selama ini dirindukan Daniel. "Terima kasih, ayah." Daniel menunduk dalam-dalam. Tak lama kemudian, Daniel berada di pesawat menuju Indonesia. Di luar jendela, Samudra Pasifik terbentang luas.
Daniel mengeluarkan gambar dari lacinya. Wajah anak 5 tahun. Akankah ia bisa menemukan orang yang menggambar ini? Ibu, tunggu aku datang. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Daniel menarik napas dalam-dalam, tanah Indonesia yang ia injak setelah 31 tahun. Udara, aroma, semuanya terasa asing sekaligus familiar. Daniel segera memulai penyelidikan. Berbekal dokumen adopsi dan ingatan yang samar, Ratna. Sepertinya itu nama ibu saya. Daniel menyewa sebuah tim profesional. Alamat di dokumen adopsi ada di Jakarta, tapi saya tidak tahu di mana beliau tinggal sekarang. Baik, Tuan. Kami akan mencarinya secepat mungkin. Hari-hari berlalu. Siang hari Daniel bekerja, malam hari ia menunggu hasil penyelidikan. Suatu hari, telepon berdering. Tuan Wilson, kami menemukannya. Jantung Daniel serasa berhenti berdetak. Di mana beliau? Di sebuah pasar di Yogyakarta. Beliau memiliki kios ikan. Ingatan samar melintas di benak Daniel. Aroma amis, gang pasar, tangan ibu. Kirimkan alamatnya. Daniel segera masuk ke mobil. Perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta memakan waktu berjam-jam, tetapi ia tidak merasakannya. Pikirannya hanya tertuju pada satu orang. Orang yang ia rindukan selama 31 tahun. Akhirnya ia tiba di sebuah pasar kecil. Gang sempit, bau amis, tawa orang-orang. Daniel berjalan perlahan. Jantungnya berdebar kencang. Dan akhirnya, ia berhenti di depan sebuah kios ikan. Di kios sempit itu, terlihat seorang wanita sedang membersihkan ikan. Rambut pendeknya sudah bercampur uban, wajahnya penuh keriput, tangannya basah dan pecah-pecah. Wanita itu berhenti sejenak dan mulai makan. Nasi dengan lauk seadanya. Melihat pemandangan itu, hati Daniel hancur. Itu ibuku. Selama 31 tahun tidak bisa membesarkanku dan hidup sesusah ini, air mata mengalir di pipi Daniel. Ia mengeluarkan gambar usang dari sakunya. Tangan yang menggambar ini sekarang pecah-pecah seperti itu. Daniel tidak tahan lagi. Ia berjalan ke depan kios dan berlutut. Ibu. Ratna mengangkat kepalanya. Seorang pria asing berjas berlutut di hadapannya. Si siapa Anda? Daniel menunjukkan gambar itu. Apa ibu ingat ini? Mata Ratna membelalak. Gambar itu tidak salah lagi. Gambar yang ia buat untuk putranya 31 tahun lalu. Yuna? Iya, Bu. Ini aku. Daniel menangis. Maafkan aku baru datang sekarang. Ratna tidak percaya. Pria di hadapannya ini benar-benar putranya? Anak yang ia rindukan selama 31 tahun, yang selalu ia cari, yang muncul dalam mimpinya. Juna? Benarkah kamu Juna? Iya, Bu. Aku masih hidup. Lutut Ratna lemas. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ia terduduk di lantai kios ikan dan meraung. Kerinduan 31 tahun meledak begitu saja. Daniel juga memeluk Ratna dan menangis bersama. Ibu. Maafkan aku. Aku baru datang sekarang. Yuna. Anakku. Orang-orang di pasar berkumpul. Tetapi mereka berdua tidak peduli. Pertemuan setelah 31 tahun. Momen yang hanya dipenuhi air mata. Setelah menangis cukup lama, mereka masuk ke dalam kios. Ratna menatap wajah putranya lama sekali. Wajah anak 5 tahun itu masih membekas di wajah dewasanya. Benar. Kamu Juna. Anakku. Iya, Bu, ini aku. Ratna menggenggam erat tangan putranya. Tangan Ratna yang pecah-pecah dan tangan Daniel yang mulus. Jurang waktu 30 tahun terasa dari perbedaan itu. Tapi bagaimana? Bagaimana kamu bisa menemukanku? Di dokumen adopsi ada nama ibu. Aku mencarinya dari situ. Daniel mengeluarkan gambar dari sakunya. Dan ada ini juga. Melihat gambar itu, Ratna kembali menangis. Wajah putranya yang ia gambar 31 tahun lalu, kamu masih menyimpannya? Tidak pernah kulepaskan sehari pun. Ini satu-satunya harta karunku. Mata Daniel juga memerah. Ibu yang menggambarnya. Aku sudah janji akan menyimpannya selamanya. Ratna kembali memeluk putranya. Maafkan ibu. Ibu minta maaf. Bukan salah ibu. Daniel menepuk punggung ibunya. Lalu ia bertanya dengan hati-hati. Ibu,
Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Wajah Ratna menegang. Kenangan yang ia kubur selama 30 tahun. Sulit untuk diungkapkan, tetapi sekarang ia harus menceritakannya. Ceritanya panjang. Apa kamu siap mendengarnya? Iya, Bu. Aku ingin mendengar semuanya. Ratna perlahan membuka mulut. Waktu itu ibu masih 20 tahun? Kuliah di Jakarta. Begitulah cerita 30 tahun lalu dimulai. Pertemuannya dengan Baskara, kehamilannya, penolakan ibu Baskara, pelariannya dari rumah sakit, hingga melahirkan sendirian. Dan bagaimana ia membesarkannya selama 5 tahun dengan susah payah namun bahagia. Daniel mendengarkan dalam diam. Tapi kepalan tangannya semakin erat. Lalu, ibu tidak sengaja bertemu lagi dengan ayahmu. Ayah? Mata Daniel menajam. Iya. Baskara Wijoyo, ayah kandungmu. Daniel menanamkan nama itu di hatinya. Baskara Wijoyo, pria yang telah meninggalkannya. Ayah menemukan kita? Iya. Dia tahu kamu anaknya dan berjanji akan bertanggung jawab. Lalu kenapa? Mata Ratna kembali berkaca-kaca. Karena nenekmu. Ibunya Baskara. Nenek. Dia yang merebutmu dariku. Ratna dengan suara bergetar melanjutkan ceritanya. Bagaimana ibu Baskara merebut anaknya dengan uang? Bagaimana ia diusir saat mencoba menemuinya? Dan akhirnya, bagaimana ia mengirimnya untuk diadopsi ke luar negeri? Orang itu yang mengirimku untuk diadopsi? Iya. Katanya kamu penghalang masa depan Baskara. Daniel menggeram. Ayah tidak tahu? Iya. Dia dibohongi. Diberitahu kalau ibu yang membawamu kabur. Apa? Mata Daniel membelalak. Jadi orang itu menipu ayah juga? Iya. Ratna menunduk. Dia juga mengancamku. Katanya kalau aku muncul di hadapan Baskara, kios orang tuaku akan dihancurkan. Makanya ibu bersembunyi. Iya. Ibu tidak punya pilihan lain. Air mata Ratna mengalir di pipinya. Selama 30 tahun, tidak sehari pun ibu lupa. Di mana kamu? Apa yang kamu lakukan? Setiap malam ibu menangis, bertanya di mana anakku, memohon agar jangan diambil. Ratna menangis terseduh-seduh. Daniel memeluk ibunya erat. Campuran amarah dan kesedihan membuat dadanya sesak. Nenek. Orang itu bisa melakukan hal sekeji ini? Daniel menggeram. Setelah beberapa saat, Daniel bertanya, Ayah. Apa yang dia lakukan sekarang? Baskara. Kudengar dia melanjutkan bisnis keluarganya, hotel dan mal. Sesuatu melintas di benak Daniel. Hotel dan mal. Rasanya ia pernah mendengarnya. Nama perusahaannya apa, Bu? Entahlah. Keluarga Wijoyo? Mungkin ada Wijoyonya. Daniel mengeluarkan ponselnya dan mencari. Baskara Wijoyo Hotel Mall. Hasil pencarian muncul. PW Group. Direktur Utama Baskara Wijoyo. Mendorong investasi asing. Tangan Daniel berhenti. PW Group. Ia pernah melihat nama itu. Itu adalah perusahaan Indonesia yang sedang dievaluasi oleh perusahaannya untuk investasi. Tidak mungkin. Daniel tidak percaya. Perusahaan yang harus ia investasikan adalah perusahaan ayah kandungnya. Ayah yang telah meninggalkannya. Atau lebih tepatnya, yang anaknya telah direbut darinya. Ibu, sebentar. Daniel menelepon sekretarisnya. Jadwal meeting dengan PW Group sudah diatur? Sudah. Tuan. Hari Senin depan. Siapa yang akan datang? Direktur Utama Baskara Wijoyo dan jajaran direksi. Daniel menutup telepon dan terdiam lama. Minggu depan aku akan bertemu orang itu? Ratna bertanya dengan cemas. Juna, ada apa? Ibu, minggu depan aku akan bertemu ayah. Apa? Wajah Ratna memucat. Salah satu alasan aku datang sebagai pimpinan cabang Indonesia adalah untuk urusan investasi dengan PW Group. Itu, perusahaan Baskara? Iya. Ratna terdiam. Takdir yang kembali terjalin setelah 30 tahun. Entah ini kebetulan atau suratan takdir. Juna, apa yang akan kamu lakukan? Daniel menatap keluar jendela. Aku belum tahu. Tapi di dalam hatinya, amarah membara. Keluarga yang telah meninggalkan ibunya, merebutnya dan mengirimnya untuk diadopsi. Selama 30 tahun ibunya hidup susah, mereka pasti hidup enak. Bisakah ia memaafkan?
Daniel mengepalkan tangannya. Saat itu Ratna memegang tangan putranya. Juna, ibu boleh minta tolong? Daniel menatap mata ibunya. Baskara. Mungkin dia tidak tahu apa-apa. Bu, ibunya yang merencanakan semuanya. Baskara juga korban penipuan. Daniel menggeleng. Tapi ini 30 tahun, Bu. Selama 30 tahun dia tidak pernah mencari ibu sekalipun. Mungkin dia sudah mencari, tapi tidak bisa menemukan. Ratna tersenyum pahit. Karena ibu bersembunyi, Daniel tidak bisa berkata apa-apa. Emosi yang rumit bergejolak di dalam dirinya. Ibu, beri aku waktu. Baiklah. Pikirkan baik-baik. Ratna menggenggam erat tangan putranya. Tapi, berjanjilah satu hal. Apa itu? Jangan terlalu membencinya. Kebencian pada akhirnya hanya akan menyakiti hatimu sendiri. Daniel tidak menjawab. Ia belum bisa menerima kata-kata itu. Beberapa hari kemudian, Daniel kembali ke Jakarta. Ada urusan pekerjaan dan ia butuh waktu untuk menenangkan diri. Dari jendela kantornya, pemandangan malam Jakarta terbentang. Daniel menatap dokumen di atas mejanya. Proposal investasi, PW Group. Di halaman depan, ada foto Direktur Utama Baskara Wijoyo. Daniel menatap lama wajah itu. Ada kemiripan dengannya, garis mata, hidung, rahang. Orang ini, ayahku. Daniel menutup dokumen itu. Dan bergumam, kita bertemu minggu depan. Ayah, suaranya penuh dengan amarah yang dingin. Senin pagi, di sebuah gedung pencakar langit di Jakarta Selatan. Ruang rapat Wilson Capital Cabang Indonesia. Daniel berdiri di dekat jendela, menatap pemandangan kota, sebentar lagi mereka akan datang. Orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya dan ibunya 30 tahun lalu, Tuan Wilson, pihak PW Group sudah tiba. Mendengar suara sekretarisnya, Daniel perlahan berbalik, suruh mereka masuk. Pintu ruang rapat terbuka. Di barisan paling depan, Baskara Wijoyo masuk. Di usianya yang ke-56, posturnya masih tegap, tatapannya tajam. Dan di belakangnya, seorang wanita mengikuti. Wanita tua dengan rambut putih, berbalut setelan mahal. Larasati, dalang yang telah merebut anak 5 tahun dan mengirimnya ke luar negeri 30 tahun lalu. Melihat wajah itu, jantung Daniel serasa berhenti berdetak. Wajah yang samar-samar ia ingat, wanita yang berdiri di belakang orang-orang yang menyeretnya di bandara. Jadi ini orangnya? Daniel berusaha menyembunyikan ekspresinya dan menyapa. Selamat datang. Saya Daniel Wilson dari Wilson Capital. Baskara mengulurkan tangan. Saya Baskara Wijoyo dari PW Group. Senang bertemu dengan Anda. Daniel menjabat tangan itu, tangan ayahnya, tangan yang pertama kali ia jabat setelah 30 tahun. Baskara tidak menyadari apa-apa. Ini ibu saya, Larasati Wijoyo, penasihat kami. Beliau datang langsung, karena ini proyek investasi besar. Larasati mengangguk angkuh. Anda bekerja keras, ya? Tuan Direktur yang masih muda. Daniel tertawa dalam hati. Bekerja keras? 30 tahun lalu? Kau yang lebih bekerja keras. Silakan duduk. Rapat dimulai. Baskara dengan antusias menjelaskan tentang perusahaannya. Para direksi mempresentasikan rencana investasi. Daniel hanya mendengarkan dalam diam. Larasati sepanjang rapat mempertahankan sikap arogannya. PW Group kami mengelola hotel dan pusat perbelanjaan terbaik di Indonesia. Tidak ada mitra yang lebih baik untuk ekspansi pasar Asia. Suara yang penuh percaya diri. Sama seperti suara yang menghina Ratna 30 tahun lalu. Daniel mendengarkan sejenak, lalu membuka mulut. Terima kasih atas penjelasannya. Tapi, boleh saya bertanya satu hal? Tentu saja. Jawab Baskara. Daniel berkata perlahan, Tuan Baskara, apa Anda kenal seseorang bernama Ratna? Suasana di ruang rapat seketika membeku. Wajah Baskara menegang. Ratna? Iya. Seseorang yang Anda kenal sekitar 30 tahun yang lalu. Baskara tampak sangat terkejut. Di sebelahnya, tatapan Larasati menajam. Bagaimana Anda bisa tahu nama itu? Saya hanya tahu. Daniel menjawab dengan tenang. Dan satu lagi. Apa Anda tahu beliau punya seorang putra? Napas Baskara tercekat. Putra? Iya.
Seorang putra yang diadopsi ke luar negeri 30 tahun lalu. Larasati menyela. Tuan Wilson, apa maksud Anda tiba-tiba bicara seperti ini? Ini tidak ada hubungannya dengan rapat, kan? Daniel menatap lurus ke arah Larasati. Tidak ada hubungannya? Tentu saja sangat berhubungan. Apa? Daniel perlahan bangkit dari kursinya. Ia mengeluarkan selembar kertas usang dari sakunya, gambar yang ia simpan selama 31 tahun. Daniel meletakkan gambar itu di atas meja. Anda lihat ini? Baskara menatap gambar itu. Wajah seorang anak laki-laki 5 tahun, gaya gambar yang terasa familiar. Ini adalah gambar yang dibuat oleh Nona Ratna 30 tahun lalu untuk putranya. Tangan Baskara mulai gemetar. Daniel melanjutkan dengan tenang. Dan putra itu adalah saya. Ruang rapat menjadi sunyi. Baskara menatapnya tak percaya. Apa katamu? Nama Indonesia saya adalah Juna. Atau seharusnya Juna Wijoyo. Daniel menatap lurus ke mata Baskara. Salam kenal, Ayah. Satu kalimat itu membuat lutut Baskara lemas. Ia terduduk di kursinya dan bergumam. Juna? Kamu? Juna? Iya. Aku masih hidup. Selama 30 tahun ini aku masih hidup. Air mata mengalir dari mata Baskara. Ratna membawanya kabur. Ibu bilang begitu. Daniel menggeleng. Itu bohong? Apa? Ibu tidak pernah kabur. Aku direbut darinya. Pandangan Daniel beralih ke Larasati. Oleh orang itu, Baskara menatap ibunya. Ibu, apa maksudnya ini? Wajah Larasati mengeras. Tapi ia masih menjawab dengan angkuh, omong kosong apa ini? Orang ini pasti penipu. Daniel tertawa sinis. Penipu? Perlu kita tes DNA? 30 tahun lalu sudah, ya? Saat hasilnya menunjukkan saya adalah anak kandung Baskara Wijoyo. Wajah Larasati memucat. Baskara sontak berdiri. Ibu, jawab. Apa ini benar? Larasati tetap diam. Daniel berkata dengan dingin, biar saya yang jelaskan. Daniel perlahan menceritakan kebenarannya. 30 tahun lalu, orang ini merebutku dari ibu. Katanya akan dibesarkan oleh keluarga ini, tapi hanya dalam beberapa hari, aku dikirim untuk diadopsi ke luar negeri. Dia berbohong pada ayah, mengatakan ibu membawaku kabur. Dan dia mengancam ibu, akan menghancurkan kios kakek nenekku jika muncul di hadapan ayah. Wajah Baskara menjadi pucat pasi. Ibu? Apa itu benar? Larasati masih tidak menjawab. Tapi keheningannya adalah jawaban. Kenapa? Kenapa ibu melakukan itu? Baskara untuk pertama kalinya berteriak pada ibunya. Dia anakku. Kenapa anakku dikirim untuk diadopsi? Larasati akhirnya membuka mulut. Demi masa depanmu. Apa? Aku tidak bisa membiarkan hidupmu hancur karena terikat dengan perempuan rendahan itu? Larasati berteriak. Kamu tahu apa? Kamu tahu betapa susahnya aku membangun keluarga ini? Apa itu penting sekarang? Baskara balas berteriak. Ibu merebut anakku dan berbohong selama 30 tahun. Bagaimana ibu bisa melakukan itu? Baskara terduduk lemas di kursinya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis. Ratna, maafkan aku. Juna, ayah minta maaf. Kebenaran yang tak ia ketahui selama 30 tahun. Beban itu menghancurkan Baskara. Daniel menatap Baskara dengan dingin. Sudah terlambat. Baskara mengangkat kepalanya. 30 tahun. Selama 30 tahun, ibu hidup dengan menjual ikan di pasar. Suara Daniel bergetar. Makan nasi dengan lauk seadanya. Tangannya pecah-pecah semua. Baskara tidak bisa berkata apa-apa. Selama itu, apa yang ayah lakukan? Menikah, hidup enak, kan? Aku benar-benar tidak tahu. Tidak tahu sudah cukup? Apa itu bisa jadi alasan? Daniel melempar proposal investasi ke meja. Investasi ini kita batalkan. Yuna, jangan panggil aku dengan nama itu. Daniel berkata dingin. Aku tidak punya ayah. Dan tidak akan pernah punya. Baskara berlutut. Maafkan ayah, Juna. Ayah benar-benar minta maaf. Maaf untuk apa? Apa bisa mengembalikan 30 tahun yang hilang?
Daniel berbalik dan berkata, "Jangan cari kami. Kami juga tidak akan mencari kalian." Dan ia menambahkan kalimat terakhir, "Hiduplah dalam penyesalan seumur hidup." Daniel meninggalkan ruang rapat. Dari belakang, terdengar suara tangisan Bhaskara. Larasati, untuk pertama kalinya, hancur di hadapan putranya. "Bhaskara, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Diam." Bhaskara berteriak, "Karena ibu, hidupku hancur. Aku kehilangan Ratna dan Juna." Larasati, wanita yang seumur hidupnya selalu berkuasa, untuk pertama kalinya mendengar kata-kata itu dari putranya. Untuk pertama kalinya ia menunduk, tapi semuanya sudah terlambat. Waktu 30 tahun tidak akan kembali. Berjalan di koridor, air mata mengalir dari mata Daniel. Hari pertama ia bertemu ayahnya. Juga menjadi hari di mana ia kehilangan ayahnya selamanya. "Ibu, aku melakukannya dengan benar, kan?" Daniel menatap langit di luar jendela. Yang tersisa sekarang hanyalah kehidupan baru bersama ibunya. Daniel meninggalkan ruang rapat dan langsung masuk ke mobil. Tangannya yang memegang kemudi bergetar. Ia telah bertemu ayahnya. Setelah 30 tahun. Dan untuk selamanya ia telah memunggunginya. Daniel duduk lama di dalam mobil. Air matanya tidak berhenti mengalir. Apa ini benar? Apa ini benar? Ia bertanya pada dirinya sendiri, tapi hatinya terasa sakit. Apa ia tidak pernah ingin memanggil ayah? Tentu saja pernah. Dulu di Amerika, setiap kali melihat anak-anak lain bersama ayah mereka, ia selalu berpikir, andai aku punya ayah. Tapi sekarang tidak lagi. Orang yang telah menelantarkan ibunya selama 30 tahun dan hidup enak. Meskipun ditipu, ia tidak bisa memaafkannya. Daniel mengemudikan mobilnya menuju Yogyakarta. Ibunya pasti sudah menunggu. Beberapa jam kemudian, Daniel tiba di pasar kecil itu. Di depan kios ikan, Ratna sedang bekerja. "Ibu." Ratna mengangkat kepala. Wajah putranya masih menyisakan bekas air mata. "Juna, bagaimana?" "Semuanya sudah selesai." Daniel berdiri di depan ibunya dan berkata, "Aku sudah bertemu mereka. Ayah dan nenek itu." Wajah Ratna tegang. "Lalu, bagaimana?" "Aku menceritakan semuanya. Semua yang terjadi 30 tahun lalu." Daniel tersenyum pahit. Ayah menangis. Katanya dia benar-benar tidak tahu. "Bhaskara, tapi aku tidak memaafkannya." Daniel berkata tegas. "Ini 30 tahun Bu. 30 tahun ibu menderita." Ratna memegang tangan putranya. "Juna, investasinya juga kubatalkan. Aku tidak mau berurusan dengan mereka. Pekerjaanmu." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita bisa investasi di tempat lain." Daniel berkata dengan tenang. Tapi di dalam hatinya, emosi yang rumit bercampur aduk. Ratna memeluk erat putranya. "Kamu sudah bekerja keras, Nak." "Tidak, Bu. Ini baru permulaan." Daniel menepuk punggung ibunya. "Ibu, ikut aku ke Amerika." "Ya, Amerika?" "Iya. Kita tinggal bersama di sana. Orang tua angkatku juga ingin bertemu ibu." Ratna tampak bingung. "Orang sepertiku ke sana mau apa?" "Tentu saja untuk hidup nyaman." Daniel menggenggam erat tangan ibunya. "Ibu sudah menderita selama 30 tahun. Sekarang giliranku merawat ibu." Mata Ratna berkaca-kaca. "Juna, dan ibu. Melukislah lagi." "Melukis?" "Iya. Ibu kan dulu mahasiswi seni rupa. Punya mimpi." Daniel mengeluarkan gambar usang dari sakunya. Wajahnya sendiri yang digambar ibunya 31 tahun lalu. "Orang yang menggambar ini, kenapa tidak melukis lagi?" Ratna menatap gambar itu dan menangis. "Ibu tidak pantas." "Tidak pantas kenapa?" "Ibu adalah pelukis terbaik." Daniel ikut menangis, setidaknya di mataku. Mereka berdua berpelukan dan menangis lama sekali. Seolah-olah 30 tahun yang beku mencair. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil asing berhenti di depan kios ikan. Yang turun dari mobil adalah Bhaskara. Wajahnya kuyu, matanya merah. Dalam beberapa hari, ia tampak 10 tahun lebih tua. Bhaskara ragu-ragu di depan kios, lalu masuk. "Ratna." Ratna mengangkat kepala. Wajah yang ia lihat setelah 30 tahun. "Maafkan aku. Sungguh maafkan aku."
Baskara berlutut di lantai. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu kalau ibu melakukan hal itu. Ratna tidak berkata apa-apa. Aku baru tahu betapa menderitanya kamu selama 30 tahun ini. Air mata mengalir dari mata Baskara. Maafkan aku. Kumohon. Saat itu Daniel masuk ke kios. Ibu, aku bawa makan siang. Kenapa Anda di sini? Mata Daniel menjadi dingin. Baskara berdiri dan berkata, Juna, sudah kubilang jangan panggil aku dengan nama itu. Maaf. Ayah benar-benar. Ayah? Daniel tertawa sinis. Ayahku ada di Amerika, orang yang membesarkanku. Baskara kehilangan kata-kata. Daniel melanjutkan dengan dingin, untuk apa Anda ke sini? Untuk meminta maaf pada kalian. Minta maaf? Setelah 30 tahun? Daniel menggeleng. Tidak perlu, Juna. Daniel. Aku mohon. Udah kubilang, jangan cari kami lagi. Daniel menatap lurus ke arah Baskara. Kami akan pergi ke Amerika. Aku dan ibu. Amerika? Iya. Kami akan hidup bahagia di sana. Tanpa Anda. Baskara menunduk, hancur. Setidaknya, bolehkah sesekali aku menghubungi? Tidak. Daniel tegas. Anda tahu ibu tidak bisa menghubungimu selama 30 tahun? Kan? Karena diancam. Itu. Ibuku yang. Benar. Nenek itu yang melakukannya. Tapi Anda juga sama saja. Suara Daniel meninggi. Selama 30 tahun Anda tidak pernah mencari ibu sekalipun. Aku mencari. Aku mencari tapi tidak ketemu. Kalau tidak ketemu, seharusnya Anda mencari lebih keras lagi. Seharusnya Anda tidak menyerah. Daniel berteriak. Tapi Anda malah menikah, kan? Hidup bahagia dengan wanita lain, kan? Baskara tidak bisa menjawab. Itu semua benar. Ratna menenangkan Daniel. Juna, sudah cukup. Ibu, sudahlah. Semua sudah berlalu. Ratna menatap Baskara. Baskara, aku juga pernah membencimu selama 30 tahun. Ratna. Tapi sekarang aku ingin berhenti. Ratna tersenyum pahit, membenci itu melelahkan. Air mata mengalir dari mata Baskara. Maafkan aku. Sungguh maafkan aku. Aku tahu. Ini bukan sepenuhnya salahmu. Aku juga tahu itu. Ratna berkata perlahan. Tapi, mari kita hidup masing-masing. Ratna, aku akan memulai hidup baru dengan Juna di Amerika. Ratna berkata dengan tenang. Kamu juga hiduplah dengan hidupmu. Kita sekarang orang asing. Mendengar itu, Baskara benar-benar hancur. Ia tersungkur di lantai dan menangis. Maafkan aku, maafkan aku. Daniel menatap Baskara dengan dingin. Tapi Ratna memegang lengan putranya. Ayo kita pergi, Juna. Ibu. Tidak ada lagi yang perlu dilihat. Ratna membawa putranya keluar dari kios. Dari belakang, terdengar suara tangisan Baskara, tetapi mereka tidak menoleh. Waktu 30 tahun, tidak bisa diputar kembali. Yang tersisa sekarang hanyalah melangkah maju. Keluar dari kios, Ratna menatap langit. Langit yang cerah terbentang. Ibu tidak apa-apa? Iya. Ibu tidak apa-apa. Ratna memegang tangan putranya. Sekarang ibu benar-benar merasa baik-baik saja. Daniel juga menggenggam erat tangan ibunya. Nanti di Amerika, kita makan yang enak-enak. Ya? Aku akan ajak ibu ke tempat-tempat yang bagus. Iya. Baiklah. Ratna tersenyum. Rasanya ini pertama kalinya ia tersenyum dengan tulus setelah 30 tahun. Aku sayang ibu. Ibu juga sayang kamu, Juna. Mereka berdua berjalan bergandengan tangan. Menuju sebuah awal yang baru. Beberapa hari kemudian, di Bandara Soekarno-Hatta. Ratna berdiri di ruang tunggu keberangkatan dengan hati berdebar. Di tangannya ada paspor dan tiket pesawat. Pertama kali naik pesawat, pertama kali ke Amerika. Ibu gugup? Iya. Sejujurnya sedikit takut. Ratna berkata sambil tersenyum. Ibu kan belum pernah naik pesawat. Tenang saja. Ada aku di samping ibu. Daniel memegang tangan ibunya. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Ratna menggenggam erat tangan putranya. 30 tahun lalu, ia kehilangan genggaman ini.
Ia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Pesawat lepas landas. Dari jendela, daratan Indonesia semakin mengecil. Ratna menatap pemandangan itu lama sekali. Tanah tempat ia hidup selama 56 tahun. Tempat di mana ada kebahagiaan, kesedihan, dan air mata. Ibu sedang memikirkan apa? Hanya berpikir. Banyak sekali yang sudah terjadi. Ratna tersenyum pahit. Tapi semua sudah berlalu. Benar. Sekarang kita memulai yang baru. Daniel merangkul bahu ibunya. Setelah penerbangan belasan jam, mereka tiba di New York. Di pintu keluar bandara, 2 orang sudah menunggu. Orang tua angkat Daniel, Richard dan Catherine Wilson. Daniel. Catherine memeluk erat putranya. Lalu ia menatap Ratna. Jadi, ini ibu kandung Daniel. Ratna menunduk canggung. Halo. Terima kasih sudah membesarkan putra saya dengan baik. Mendengar bahasa Inggris Ratna yang terbata-bata, Catherine tersenyum. Tidak perlu. Daniel sejak awal adalah anak yang hebat. Richard juga mendekat dan menjabat tangan Ratna. Kami sudah lama menunggu. Daniel selalu menceritakan tentang ibunya. Benarkah? Iya. Kami selalu penasaran, siapa orang yang menggambar ini? Richard berkata sambil tersenyum. Kami sangat senang akhirnya bisa bertemu. Mata Ratna berkaca-kaca. Orang-orang yang telah membesarkan putranya, orang-orang yang telah melakukan apa yang tidak bisa ia lakukan. Terima kasih, sungguh terima kasih. Ratna menunduk dalam-dalam. Catherine memeluk Ratna. Sekarang, kita semua adalah keluarga. Satu kalimat itu membuat Ratna menangis sejadi-jadinya. Daniel, Richard, dan Catherine juga ikut menitikkan air mata. Di tengah bandara, keempat orang itu berpelukan lama sekali. Begitulah kehidupan Ratna di Amerika dimulai. Keluarga Wilson menyambutnya dengan tulus, rumah yang luas, makanan yang hangat, meja makan yang penuh tawa. Awalnya Ratna canggung, tapi perlahan ia beradaptasi. Suatu hari, Daniel memberikan sebuah hadiah pada Ratna. Ibu, ini, sebuah kotak besar. Saat dibuka, isinya penuh dengan peralatan melukis. Kuas, cat, kanvas, buku sketsa. Ini apa? Untuk melukis. Daniel berkata sambil tersenyum. Itu kan mimpi ibu, jadi pelukis. Ratna terdiam. Ibu sudah terlalu tua. Tua apanya? Baru 56 tahun. Daniel memegang tangan ibunya. Masih banyak waktu. Lakukan semua yang ingin ibu lakukan. Air mata mengalir dari mata Ratna. Mimpi yang ia tinggalkan 30 tahun lalu. Bisakah ia merajutnya kembali? Terima kasih, Juna. Sama-sama. Itu sudah seharusnya. Daniel memeluk ibunya. Sejak hari itu, Ratna mulai melukis lagi. Awalnya tangannya gemetar. Kuas yang ia pegang setelah 30 tahun. Tapi saat ia mulai menggoreskan garis, instingnya kembali. Setiap kali kanvas terisi warna, jantungnya berdebar. Aku masih bisa. Ratna melukis setiap hari. Pemandangan di luar jendela, bunga, pohon, langit, dan yang paling sering ia lukis adalah wajah putranya. Suatu hari Daniel masuk ke studio Ratna. Ibu lagi gambar apa? Ini. Ratna menunjukkan kanvasnya. Wajah Daniel yang terlukis di sana. Di samping wajah anak 5 tahun yang ia gambar 31 tahun lalu, ada wajah putranya yang kini berusia 36 tahun. Wah, ibu jago sekali, benarkah? Iya. Mirip sekali denganku. Daniel terkagum-kagum. Ratna tersenyum dan berkata, karena selama 31 tahun tidak bisa menggambarmu, sekarang ibu harus banyak menggambar. Iya bu, gambar yang banyak. Aku akan jadi modelnya. Mereka berdua saling menatap dan tersenyum. Beberapa bulan berlalu. Ratna sudah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di Amerika. Bahasa Inggrisnya sedikit membaik, dan ia mulai akrab dengan para tetangga. Yang terpenting, ia bahagia bisa melukis lagi. Suatu malam, keluarga berkumpul untuk makan malam. Daniel, Ratna, Richard, dan Catherine. Meja makan yang dihadiri 4 orang itu penuh dengan tawa. Ratna, kemampuan melukismu akhir-akhir ini meningkat pesat, kata Richard. Ah, tidak. Masih jauh. Jangan merendah.
Bagaimana kalau bulan depan kita adakan pameran di galeri lokal? Pameran? Orang sepertiku? Ratna bertanya dengan terkejut. Tentu saja. Kemampuanmu sudah lebih dari cukup. Catherine ikut mendukung. Daniel memegang tangan ibunya. Coba saja, Bu. Itu kan mimpi ibu? Hati Ratna terasa penuh. Lukisannya dipajang di galeri. Mimpi yang ia miliki saat berusia 20 tahun. Terwujud setelah 36 tahun. Akan ku coba. Ratna berkata dengan mata berkaca-kaca. Pasti akan ku coba. Semua orang di meja makan bertepuk tangan. Saat itu Ratna sadar. 30 tahun yang hilang tidak akan kembali. Tapi waktu yang akan datang ada di tangannya, katanya. Saat kita berpikir sudah terlambat, itulah saat yang paling tepat untuk memulai. Ratna merasa, sekaranglah hidupnya yang sesungguhnya dimulai. Ibu mikirin apa? Tidak. Hanya saja. Ratna menatap putranya dan berkata, Ibu merasa sangat bahagia. Aku juga. Daniel tersenyum. Karena ada di samping ibu, aku juga bahagia. Mereka berdua menggenggam tangan erat. Terpisah selama 30 tahun, tetapi sekarang mereka bersama. Sisa waktu yang mereka miliki akan mereka habiskan bersama. Di luar jendela, senja mulai turun. Langit merah mewarnai seluruh dunia. Ratna menatap pemandangan itu dan berpikir, sekarang, matahari yang sesungguhnya terbit. Setelah malam panjang selama 30 tahun, akhirnya pagi datang. Ratna dan Daniel. Ibu dan anak? Kisah baru mereka baru saja dimulai. Bagaimana kisah hari ini? Kisah seorang ibu dan anak yang saling merindukan selama 30 tahun. Meskipun kehilangan banyak waktu, karena tidak menyerah, mereka bisa bertemu kembali, katanya. Saat kita merasa terlambat adalah saat yang paling tepat untuk memulai. Semoga cerita hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan bagi Anda, bagi yang sedang melewati masa sulit. Semoga hari yang cerah seperti musim semi akan segera datang. Jika Anda menyukai video hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan like, ya. Dan tinggalkan juga pendapat Anda tentang kisah hari ini di kolom komentar. Setiap komentar dari Anda adalah kekuatan besar bagi saya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.